Terancam 15 tahun penjara setelah ditangkap atas dugaan pencabulan. Gugatan kedua setelah yang pertama itu ditolak oleh majelis hakim. Hai Sobat Negeriku, akhirnya kita kembali lagi di reactionjapan.com. Ada cerita di balik berita. Kali ini akan membawakan sejumlah berita menarik di reactionjapan.com. Masih bersama saya Anam yang akan membawakan 5 berita terpopuler sepekan terakhir. Udah pada penasaran ya? Simak ya. Mengawali reactionjapan.com di pekan ini akan kita buka dari berita soal entertain. Yang mana berita itu perihal kabar pernikahan aktris cantik Luna Maya dengan sang kekasih Maxim Buttir. Berita itu berjudul Pernikahan Luna Maya dan Maxim Buttir disiarkan langsung dari Bali. Pasangan selebritas Luna Maya dan sang kekasih yakni Maxim Buttir akan melangsungkan prosesi pernikahan selama 2 hari di Ubud, Bali. Acara tersebut kabarnya akan disiarkan secara langsung atau live melalui kanal YouTube TS Media dan kanal resmi dari Luna Maya. Rangkaian acara dimulai dengan prosesi siraman yang berlangsung pada Selasa 6 Mei 2025 waktu setempat. Keesokan harinya, akad nikah akan digelar pada hari Rabu yakni 7 Mei 2025 pukul 14 atau jam 2 siang di lokasi yang sama. Informasi mengenai siaran langsung acara ini juga telah dibagikan melalui akun media sosial TS Media. Masyarakat diajak untuk mengikuti momen spesial tersebut secara daring melalui akun YouTube dan TikTok secara live, serta berpartisipasi dalam memberikan komentar sebagai bentuk kehadiran dalam prosesi pernikahan tersebut. Sementara untuk menambah kemeriahan, kabarnya acara itu akan dipandu oleh Oza Rangkuti dan Aisyah Lahtiba sebagai host. Oke. Penyelenggara acara juga menawarkan konten eksklusif bagi penonton yang mendaftar sebagai anggota kanal TS Media di platform YouTube. Kabar berita perihal jadwal yang mana jadwal pernikahan Mbak Luna Maya dan sang kekasih ini mendapat respon-respon yang positif dari Sobat Negeriku yang mungkin tak mau ketinggalan atau sekedar mengucapkan kabar selamat maksudnya ya. Salah satu komentar datang dari Sobat Negeriku Kendra 77 yang masih jomblo agak sedih karena nggak punya panutan lagi. Haha. Tapi tenang guys, kita masih punya Ariel Tatum dan Yuki Kato. Ada juga komentar lain dari Sobat Negeriku Hendra Jaya yang mengatakan semoga pasangan keren dan romantis ini langgeng selamanya. Amin. Luna akhirnya mendapat pasangan yang mencintainya tulus. Sepertinya kalau kita perhatikan memang hubungan yang dijalani oleh Maxim dan juga Luna Maya ini sangat tulus dan kita doakan semoga yang terbaik untuk kehidupan rumah tangga mereka ke depannya. Amin. Di urutan keempat, reactionjapan.com diisi dari berita soal hukum. Yang mana kabar berita itu berjudul aksi oknum guru ngaji ini sungguh biadab, 16 anak jadi korban. Seorang guru mengaji sekaligus pengajar agama di salah satu sekolah dasar yang diketahui berinisial SA 49 tahun terancam 15 tahun penjara setelah ditangkap atas dugaan pencabulan dan kekerasan seksual terhadap belasan anak. Surprise. Tersangka yang diketahui berstatus ASN ini dijerat dengan pasal 82 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak.
Ini dipidana paling singkat 5 tahun dan maksimalnya 15 tahun penjara dengan denda paling banyak 5 miliar. Ujar Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana. Pelaku juga diketahui mengakui perbuatannya setelah dilaporkan sejumlah orang tua korban. Sejauh ini sudah ada 4 orang saksi termasuk korban. Ya, dan diduga jumlahnya itu mencapai 10 orang. Wow. Tersangka ini sudah mengakui dia mencabuli sekitar 16 orang, ujar Arya. Kombes Arya mengakui bahwa ada korban yang pernah dicabuli tersangka pada tahun 2009 silam yang kini sudah berusia dewasa berinisial EP. Sesuai pengakuan bekas murid SA itu di sebuah media sosial. Proses pencabulannya adalah di sekretariat masjid tersebut. Pelaku meminta anak tersebut untuk dikeluarkan spermanya oleh pelaku ini, ujar Arya. Konon, pelaku sudah melancarkan aksi pencabulan sejak 2004 dengan modus bahwa anak-anak yang jadi korbannya disebut sudah balik atau dewasa, sehingga spermanya harus dikeluarkan oleh tangan pelaku. No! No! Kabar berita perihal aksi tak terpuji oleh seorang ASN yang merupakan seorang pengajar agama ini mendapat kritikan-kritikan tajam dari Sobat Negeriku. Salah satu komentar itu datang dari Sobat Negeriku bernama Ataya Rinda. Setan-setan yang menipu dan jahat dengan memakai topeng agama. Kita harus waspada, sudah banyak korban anak-anak yang jadi mangsa predator yang menjual nama agama. Ada juga komentar lain dari DS Saputra yang mengomentari, hukum seberat-beratnya, jangan kasih ampun predator. Kebiri bila perlu. Sudah ratusan anak jadi korban guru agama bejat, bagaimana nasib masa depan mereka kelak? Saya sangat setuju dengan apa yang dikomentari oleh DS Saputra yang mengomentari bahwa perlu diberi tindakan yang benar-benar tegas dan sesuai hukum yang berlaku, dan memang bila perlu ya kebiri saja. Masih di reactionjpn.com, memasuki berita urutan ketiga, masih ada berita dari dunia entertain yang mana kabar berita itu berjudul Andre Taulany kembali gugat cerai istri. Presenter dan komedian Andre Taulany kembali mengajukan gugatan cerai terhadap sang istri, yakni Rin Wartia Trigina alias Erin. Gugatan ini menjadi gugatan kedua setelah yang sebelumnya, maksudnya yang pertama itu ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tiga Raksa Tangerang. Dia yang mengajukan, ini perkara cerai talak, ujar Humas Pengadilan Agama Tiga Raksa Umi Azma kepada awak media. Permohonan cerai tersebut telah didaftarkan melalui sistem e-court dengan nomor perkara 1673 PDTG_2025 PA Tiga Raksa pada 9 April 2025. Dalam perkara ini, Mas Andre memberikan kuasa hukum kepada Ahmad Fauzi, sedangkan Erin diwakili oleh kuasa hukum yakni Yakub Putra Hasibuan. Jadi, pihak suami yang mengajukan jelas Umi. Menurut Umi, sidang cerai Andre dan Erin saat ini telah memasuki tahap mediasi. Kedua belah pihak juga disebut hadir dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Agama Tiga Raksa Tangerang. Stop it. Get some help. Kabar berita perihal adanya gugatan kedua dari Andre Taulany terhadap sang istri dalam gugatan cerai kali ini mendapat sorotan dari Sobat Negeriku yang mungkin sangat peduli ataupun penasaran. Salah satu komentar itu datang dari Sobat Negeriku dengan akun bernama Ojo Lali. Komentarnya, istrinya Andre ini problematika. Kenapa sering digugat cerai?
Ada juga komentar dari Arsi Aja yang mengatakan kalau sampai gugat cerai terus berarti istrinya tidak belajar dari kesalahan. Sepertinya apa yang dikatakan oleh Arsi Aja dan juga Ojo Lali perihal gugatan cerai yang kedua ini menjadi pertanyaan besar bagi kita semua. Ya, kita doakan saja yang terbaik bagi Mas Andre dan sang istri ya. Di posisi kedua, reactionjpn.com diisi kabar berita soal P3K. Berita itu berjudul "Nyesek, 3 kategori honorer ini tak bisa diangkat jadi P3K paruh waktu, terancam kena PHK." Kabar penting bagi ribuan tenaga honorer yang sempat gigit jari seusai gagal dalam seleksi P3K 2024. Tahap pertama dan juga tahap kedua, pemerintah akhirnya memberi angin segar lewat kebijakan anyar, yakni pengangkatan sebagai P3K paruh waktu. Kebijakan ini tertuang dalam keputusan Menteri Pan-RB nomor 16 tahun 2025. Isinya jelas. Honorer yang sudah terdata dalam database BKN dan telah mengikuti seleksi P3K atau CPNS 2024 tetap belum berhasil lolos, berpeluang besar diangkat sebagai P3K paruh waktu. Pemerintah membutuhkan penguatan di sektor-sektor krusial seperti: pertama, ada guru dan tenaga kependidikan; kedua, ada tenaga kesehatan; ketiga, ada tenaga teknis; yang keempat, ada pengelola umum operasional. Let's go. Kabar berita perihal angin segar bagi P3K yang akan diangkat menjadi P3K paruh waktu ini mendapat komentar dari Sobat Negeriku. Salah satu komentar itu datang dari Oligarki 33. Setiap hari rakyat bertarung dengan hidup mereka, bagaimana caranya bisa mendapat pekerjaan? Atau gimana caranya biar nggak sampai kena PHK? Pusing banget jadi warga negara ini guys. Komentar lain datang dari Sobat Negeriku Tere Ana. Orang-orang yang duduk di kursi kekuasaan apakah pernah merasakan seperti kita rakyat? Duh, mikir hari ini kita makan apa ya? Nggak punya duit. Atau duh, gimana ini belum dapat kerja padahal masih bertahan hidup? Apakah para penguasa pernah merasakan seperti ini? Atau mereka lahir dari sendok emas sehingga tidak pernah merasakan seperti yang rakyat rasakan? Pertanyaan menarik yang dikatakan oleh Tere Ana ini, ya mungkin kita juga bisa bertanya-tanya apakah mereka yang berada di atas sana merasakan kita yang ada di bawah. Akhirnya kita sampai di berita paling terpopuler di reactionjpn.com. Ada cerita di balik berita. Berita itu berjudul "Bali tolak ormas Grip Hercules, kalimat Giri Prasta tegas." Diam! Wakil Gubernur atau Wagub Bali Inyoman Giri Prasta menegaskan tidak perlu ada ormas luar untuk menjaga Pulau Dewata. Pernyataan itu dia sampaikan menanggapi pembentukan kepengurusan Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau GRIB Jaya di Provinsi Bali. Saya tekankan sekali lagi, kalau ormas luar menyatakan akan menjaga Bali, saya kira saat ini tidak perlu, ujar Wagub Giri Prasta beberapa waktu yang lalu. Giri Prasta menegaskan Bali sudah dijaga aparat TNI, Polri, plus 1.400 desa adat telah memiliki pecalang yang bertugas menjaga keamanan masyarakat. Nah, pecalang desa adat ini mempunyai peran untuk menjaga estetika desa wilayah adat itu sendiri. Pembentukan pecalang ini tertuang dalam keputusan Pemprov Bali terkait pembentukan Bakamda atau Bantuan Keamanan Desa Adat, ujar Wagub Bali. Giri Prasta mengatakan melalui Bakamda telah terjalin kolaborasi antara aparatur keamanan negara dengan unsur masyarakat adat,
sehingga mereka yang akan menjaga keamanan dan kenyamanan wilayah Bali. Pemprov Bali bahkan sedang menyusun rencana pemberian insentif bagi pecalang sebagai bentuk kepedulian terhadap unsur yang menjaga Bali. Jadi, kalau dengan ormas luar di Bali ini mempunyai prinsip untuk menjaga keamanan dan kenyamanan, saya kira tidak perlu karena sudah ada tegasnya. Surprise. Kabar berita perihal penolakan ormas atau organisasi masyarakat GRIP yang diketahui atau kita ketahui diketuai oleh Hercules ini mendapat komentar-komentar tajam dari sobat negeriku. Salah satu komentar itu datang dari Gogo Reggae. Komentarnya, apakah ini premanisme yang dibalut dengan organisasi masyarakat biar lebih resmi? Sudah cukuplah negara ini memelihara sampah-sampah. Nggak usah pelihara gangster, isinya nyusahin aja. Tak mau ketinggalan, ada juga komentar lain dari sobat negeriku Andre Haho. Jangan mau melihara ormas yang nyata-nyata tingkah lakunya seperti preman. Seperti apa yang dikatakan oleh Andre Haho maupun Gogo Reggae, sepertinya organisasi masyarakat atau ormas yang ada saat ini, baik itu GRIP atau manapun yang kita ketahui, tidak terlalu memberikan manfaat yang banyak selainkan menimbulkan keresahan. Dan hal ini sepertinya menjadi tantangan bagi aparat keamanan Polri khususnya untuk menindak tegas ormas-ormas yang benar-benar memberikan dampak negatif di masyarakat tentunya. Nah, itu dia 5 berita terpopuler di reactionjapan.com. Ada cerita di balik berita. Untuk kalian yang belum like, komen, dan subscribe, buruan deh like, komen, dan subscribe. Jangan sungkan-sungkan. Aplikasi JPNN udah bisa kalian download di Play Store maupun App Store. Dan khusus untuk akun YouTube, subscribe dan nyalakan loncengnya biar kalian gak ketinggalan berita-berita terbaru di jpn.com. Saya Anam dan rekan-rekan redaksi mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di reactionjapan.com pekan depan. Bye.